feel confident. Jadi kalau anak-anak itu bisa lebih positif dalam menanggapi hidup mereka, dengan sekolah mereka, dengan lingkungan mereka, mereka akan dengan confident untuk mengembangkan diri. Ya. Dan kalau kita berbicara masalah sistem saraf otak itu ibaratnya otak itu kayak seperti plastisin ya. Plastisin itu kayak Play-Doh ya, yang bisa diremas gitu ya kan, dan bentuknya bisa berubah-ubah. Dan bagaimana perubahan daripada plastisin ini itu tergantung daripada pengalaman yang dia dapat, pengalaman yang diberikan. Jadi semakin kita banyak melakukan aktivitas, semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, itu juga akan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, sehingga fungsi sistem saraf itu bisa berkembang. Nah, ketimbang ada anak-anak yang sifatnya diam, malas, tidak mau bergerak, tidak banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman, seolah-olah hidup mereka itu stagnan, tidak ada motivasi untuk bergerak. Sehingga mereka akan merasa pasti perasaan mereka pun akan jauh berbeda. Pandangan mereka pun akan jauh berbeda tentang kehidupan mereka. Dan salah satu yang ingin di-sharing tentang kekuatan pikiran itu adalah mungkin kalian pernah mendengar kasus-kasus atau cerita tentang placebo effect ya. Jadi ada beberapa kasus ini ketika ada a group of orang yang punya sakit parah di rumah sakit, kemudian dokter akan memprescribe obat untuk penyembuhan mereka dengan keyakinan dan motivasi daripada dokter itu bahwa ini adalah obat yang paling manjur yang emang akan membantu untuk menyembuhkan penyakit kamu. Dengan keyakinan dan kepercayaan, yes, saya mendapatkan obat yang paling manjur. And ternyata sebenarnya pasien-pasien itu sembuh. Jadi itulah kekuatan pikiran. Jadi bagaimana kita bisa mengolah kekuatan pikiran itu dengan lebih bijaksana. Jadi di sini Didi ngerasa bahwa ketika kita mempunyai suatu frase bahwa apa yang kita pikirkan itulah kita, penting sekali sebenarnya untuk menjaga apa yang harus kita pikirkan. Ya, jadi dengan berpikir positif itu adalah salah satu hal yang akan sangat membantu, akan merubah semuanya. Namun, bagaimana kita bisa berpikir positif, bagaimana kita menyingkapi daripada kehidupan kita dengan tubuh fisik manusia yang cukup kompleks. Therefore, kita perlu melakukan training-training untuk membangun dari dalam. Kemudian kita juga kemarin membahas ya hubungan tentang pernafasan, juga tentang gelombang otak dan bagaimana pikiran kita pada saat kondisi kita, apakah kita berada di beta state atau di alpha atau di theta atau bahkan di delta. Apa yang sebenarnya kita rasakan? How is our stage of our mind? Bagaimana pemikiran kita? Jadi memang sebenarnya pernafasan itu peranannya sangat penting banget ya. Peranan daripada latihan-latihan pernafasan itu karena ia akan mempengaruhi dengan apa yang kita rasakan, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir. Dan itu akan mempengaruhi emosi-emosi kita. Coba kalau kita lebih memperhatikan diri kita, ketika kita dalam kondisi tenang dan pernafasan kita seimbang, I think the way we communicate, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menanggapi itu akan jauh berbeda ketimbang pernafasan kita pendek. Dan mungkin kalian juga udah pernah belajar atau juga mendengar ya, bagaimana sebenarnya sistem daripada saraf otak kita. Jadi kalau kita berbicara tentang amigdala dan hippocampus, di situ kalian juga akan memahami ya, ketika kita dalam kondisi stres,
what happen? Amigdala kita itu cukup aktif yang akan mempengaruhi daripada emosi kita. Dan nanti erat hubungannya juga dengan tubuh fisik kita, sensasi fisik kita itu apa yang kita rasakan dengan emosi-emosi yang berbeda. Atau sebaliknya, ketika hipokampus itu lebih aktif, maka amigdala ini bisa dikendalikan, and at the same time itu akan membantu untuk meningkatkan kesadaran emosi kita. Sehingga kita bisa lebih berpikir dengan positif, perasaan kita akan lebih nyaman untuk menanggapi sesuatu. Jadi dengan latihan pernafasan secara tidak langsung itu akan membantu untuk mengaktifkan daripada area hipokampus atau bagian sistem saraf otak yang akan membantu untuk meningkatkan ketenangan jiwa kita. Ya, kalau di sini kemarin kita udah membahas ya, kalau pikiran kita tidak tenang, itu pernafasan kita sangat pendek. Dan itu ketika pernafasan kita pendek, maka gelombang otak kita itu kalau itu diukur oleh mesin, itu kita berada di ranah gelombang beta. Dan kalau sistem saraf otak kita selalu berada di gelombang beta, itu cukup renta bagaimana kita bisa berpikir dengan lebih positif, bagaimana kita bisa berpikir dengan lebih bijaksana. Jadi ia saling keterkaitan. Jadi ketika kita merasa pemikiran kita, perasaan kita merasa gundah, hal yang paling bijaksana pertama kita lakukan adalah dengan minum air, kemudian melakukan latihan pernafasan untuk mungkin 2-3 menit. It really bring perubahan. Itu akan memberikan perubahan banget. Begitu juga kalau ini kita integrate di kelas gitu ya kan. Ketika di mana ada momen-momen gejolak anak remaja itu mungkin tidak bisa fokus atau susah mereka kendalikan pada saat itu. Mungkin kita bisa mengaplikasikan ide ini untuk jeda sebentar, minum air, kita mengolah nafas. Ketika nafas kita kembali ke alpha state, kita bisa lanjutkan kembali belajar kita, diskusi kita, dan lain sebagainya. So, latihan pernafasan is not just about kita duduk di situ betul-betul mengontrol nafas. Latihan pernafasan itu bisa kita lakukan di mana-mana. Dan of course, ketika kita berbicara tentang latihan hening, itu ada erat hubungannya dengan latihan pernafasan. But latihan pernafasan itu bisa kita lakukan anytime. Dan dirasa teman-teman juga sudah banyak belajar ya teknik-teknik pernafasan untuk anak-anak kecil, anak-anak remaja. Dan I think Teacher Tang juga sudah sharing. Tapi nanti kalau kalian ada pertanyaan lagi, kita boleh diskusi kembali. Jadi kita sudah melihat dari kekuatan pikiran, kemudian hubungannya dengan pernafasan, dan kemudian kita melihat daripada lapisan pikiran. Jadi lapisan pikiran itu seperti kayak what's called jantung pisang ya. Kalau kita ngelihat jantung pisang itu kan dia berlapis-lapis ya. Jadi lapisan pikiran kita itu seperti ibaratnya kayak jantung pisang. Ada lapisan dalam dan ada lapisan yang di dalam seperti itu. Dan setiap lapisan itu dia mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi kalau kita berbicara di sini ada 3 lapisan, lapisan sadar, lapisan bawah sadar, dan juga yang paling di dalam itu kita sebut dengan lapisan supra. Jadi kalau kita berbicara tentang kemarin memang sedikit sudah menyentuh, let me explain a little bit. Lapisan sadar itu dia erat hubungannya dengan indera. Kita punya indera pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan, ya. Dan indera ini akan memberikan rangsangan kepada kita, dan dari rangsangan itu akan memunculkan keinginan, the desire. Dengan keinginan itu muncul, maka kita akan melakukan tindakan. Nah, kalau seperti itu, boleh kita dengan bahasa sederhananya,
lapisan pikiran yang pertama itu atau lapisan sadar itu ya lapisan tentang awareness, kesadaran. Jadi itu akan erat hubungannya dengan logika. Bagaimana kita bisa berpikir dengan logika kita. Jadi ketika kita berpikir menggunakan logika kita, maka lapisan sadar inilah sebenarnya yang bekerja. Nah, kalau misalnya lapisan ini tidak cukup kuat untuk bekerja, maka untuk memutuskan atau mengambil keputusan atau untuk menentukan suatu pilihan, itu mereka akan dalam kondisi dilema atau gundah seperti itu. Dan di ranah ini sebenarnya ada erat hubungannya dengan language gitu ya, dengan bahasa ya, bagaimana mereka memproses dari segala sesuatu dan menuangkan ke dalam language atau ke dalam verbal untuk menyampaikan suatu keinginan atau suatu konsep atau suatu ide. Dan ini kalau misalnya anak-anak remaja tidak mudah untuk mengungkapkan dan melihat dengan logika mereka, maka mereka juga akan susah untuk menentukan pilihan. Which ini juga akan menjadi suatu dilema buat para remaja. Nah, kalau kita berbicara masalah tentang lapisan bawah sadar, itu pasti akan ada hubungannya dengan rasa, ya rasa. Rasa itu tercipta dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Jadi itu erat hubungannya dengan memori, mengingat sesuatu dan terhubung dengan pemikiran kreatif. Nah, dan ini bukan biasanya ya, lapisan pikiran bawah sadar ini erat hubungannya dengan fungsi daripada hippocampus yang erat hubungannya dengan feelings. Nah, misalnya nih, kalau kita sebagai pelukis, mungkin teman-teman juga tahu ya bagaimana seorang pelukis. Mereka betul-betul menikmati pada saat melukis. Bahkan kadang menggoreskan ini tidak menggunakan logika atau dengan pikiran sadar, tetapi mereka menggunakan pikiran bawah sadar mereka untuk melakukan lukisan. Sehingga itu akan memberikan rasa hidup dari suatu lukisan, ya. Atau mungkin kalian ada yang tugasnya misalnya ngetik ini. Kadang-kadang kan kita suka ngetik cepat. Dan kadang kita tidak melihat daripada keyboardnya ya kita bisa ngetik gitu. Nah ini adalah fungsi daripada lapisan bawah sadar gitu. Juga sama ini kayak seperti seorang pemain piano, ya kan? Mereka ngetik notnya itu tanpa mereka harus melihat dan membayangkan atau menghafal gitu ya kan. Tetapi mereka bisa menari jari-jari mereka untuk menentukan suatu melodi. So, ini lebih ke lapisan bawah sadar. Dan kalau lapisan pikiran supra itu ranah ke arah intuisi ya. Kalau kita mungkin bicara tentang sixth sense ya, kita mempunyai nalar yang bisa kita tangkap dengan tanpa menggunakan kasat mata gitu ya, yang bisa kita seperti halnya kita memahami tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana. Jadi erat hubungannya dengan intuisi. Dan of course di sini juga yang mempunyai kemampuan untuk mendiskriminasi, tahu benar salah, baik buruk, dan lain sebagainya, ini di ranah lapisan super conscious atau lapisan pikiran supra. Nah, kenapa Didi berbagi di sini? Karena tentunya untuk menjaga keseimbangan diri itu ketiga lapisan ini harus berkembang dan mereka bisa bekerja dengan baik. Dengan latihan-latihan hening atau latihan duduk hening ini itu sangat akan membantu untuk mengembangkan lapisan kedua dan lapisan ketiga.
Jadi kalau kita ngelihat dari 3 poin ya yang sudah kita pelajari sebenarnya 2 minggu yang lalu, kita ngelihat dari kekuatan pikiran itu sendiri, kemudian kita memperhatikan bagaimana pikiran itu hubungannya dengan gelombang otak, dan bagaimana pikiran itu akan bekerja, apa yang kita rasakan. Di situ kita bisa mengambil suatu konsep bahwa peranan latihan-latihan yoga, peranan daripada latihan-latihan duduk hening, peranan daripada latihan pernafasan sangatlah dibutuhkan untuk kita semua, especially untuk anak-anak remaja. Karena disinilah fase-fase mereka yang sangat rentan. Karena mereka adalah jembatan dari anak-anak untuk menuju dewasa, untuk menentukan daripada hidup mereka. So I feel it is necessary kita lebih paham dan bagaimana program ini kita incorporate di dalam pelajaran kita sehari-hari untuk membantu mereka. Bukan hanya untuk membangun dari dalam, but of course itu dampaknya secara akademik, intelektual, itu akan sangat-sangat super powerful ya. Dan ini juga akan menentukan daripada pola pikir kita. Kita bilang berpikir positif, berpikir ini, but how? Bagaimana kita bisa untuk berpikir positif? Begitu ada sesuatu yang nggak enak, kita sudah berpikiran negatif. Begitu ada rangsangan yang tidak baik, mereka juga akan terpicu secara emosional. Ya, karena pola pikir itu akan sangat mempengaruhi daripada persepsi tentang situasi yang akan mereka hadapi, bagaimana mereka menentukan pilihan, menentukan daripada keputusan yang harus mereka ambil, dan bagaimana menjalani kehidupan mereka, hubungan mereka dengan diri mereka sendiri, hubungan mereka dengan teman-teman mereka, lingkungan mereka, bagaimana kesehatan mental, patut kita berikan sentuhan dan perhatian yang khusus. Oke, so next sekarang kita akan sedikit ini sharing tentang tahapan-tahapan perkembangan daripada latihan hening. Karena dengan demikian di sini teman-teman juga akan bisa untuk mengambil suatu sikap nih, bagaimana saya melatih mereka dan seperti apa sebaiknya kita mendampingi mereka. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu tahap awal itu biasanya selalu akan ada tahap di mana mereka akan ada tantangan. Ya, mereka akan mendapatkan suatu tantangan. Begitu mau memulai, jangankan mereka, mungkin kita aja ya, kalau kita mau melakukan sesuatu yang positif, pasti akan ada tantangan nih untuk bisa membuat kita maju. Jadi kalau misalnya anak-anak itu mulai latihan, itu pasti akan banyak tantangannya. Bisa jadi mereka belum siap untuk melakukan, atau mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka lontarkan, kenapa harus seperti ini, kenapa seperti itu, atau bahkan mungkin karena problem mereka yang dari dalam itu juga akan menjadi suatu pemicu buat mereka itu untuk betul-betul menerima pembelajaran ini. Jadi kita sebagai pendidik harus menyadari kita tidak push mereka, namun membantu mereka mendampingi secara bertahap. Karena bisa aja tantangan itu datangnya dari luar, bisa aja tantangannya itu datangnya dari dalam. Ya, kalau tantangannya dari dalam itu, nah peranan nanti latihan-latihan yoga itu yang akan sangat membantu. Misalnya kalau tantangan malas muncul, emosi yang tidak baik itu muncul, maka mereka juga tidak akan mampu untuk mengikuti atau involve much gitu ya kan. Tapi dengan latihan yoga, maka emosi itu akan diminimize, maka mereka akan mampu mengikuti. Partisipasi pun akan ada.
Nah, dengan kedisiplinan, maka segala daripada tantangan ini akan mereka lewati. Disitulah mereka akan menuju ke fase perkembangan atau fase berkembang. Nah, pada saat ini, disitulah momen-momen di mana mereka akan dengan mudah untuk melakukan latihan-latihan yang memang cukup bermanfaat buat mereka. Lebih mudah untuk berdialog, lebih mudah untuk mereka mengakses dan melakukan latihan. Dan bahkan dengan tahap perkembangan ini, mereka akan mempunyai niat dan motivasi sendiri untuk terjun langsung melakukan latihan-latihan tersebut karena ini sangat bermanfaat buat mereka. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, boleh ya langsung tulis pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang emang oh itu apa sih maksudnya. Jadi nanti kita akan bisa nih. Maaf sebentar izin Didi akan tutup pintu karena murid Didi sudah pada turun jadi sedikit ramai di luar. Oke, baik. Kita akan lanjut sekarang di mana setelah namun di tahap berkembang ini biasanya tahapan ini cukup lama gitu. Mereka sudah sangat menikmati tapi nanti tiba-tiba pasti akan ada oh ya udahlah sekarang saya capek hari ini udah nggak melakukan gitu ya kan. Jadi ada momen-momen sesekali itu mereka akan melakukan satu pembenaran untuk tidak melakukan, which sepertinya itu common ya, jangankan mereka kita aja gitu juga ya. Kadang kita udah tahu ini penting dan bagus, tapi kadang ada momen di mana kita ya udahlah ini waktunya udah mepet banget, ini harus ke sini ya udah nanti aja deh dilakukan gitu misalnya. Ya, jadi di situ adalah tahapan di mana sebenarnya kita sudah berkembang, tapi ada momen-momen sesekali itu kita pasti akan membenarkan untuk mengambil suatu tindakan untuk melewati atau untuk menahan seperti itu atau tidak melakukan. Namun ketika itu pun dilewati dengan penuh dedikasi dan motivasi, maka ia akan menuju ke tahap coherence. Jadi tahap coherent inilah mereka akan mendapatkan suatu realisasi. Didi, so far suara saya cukup oke ya, cukup jelas ya, karena mic saya di sini kelihatannya kok kurang ya. Jelas-jelas, Bi. Jelas ya, oke terima kasih. Jadi ketika mereka sudah ke tahap coherent inilah, disitulah the beauty of the practice, I would say. Maksudnya adalah disitulah kita akan melihat bagaimana indahnya daripada latihan-latihan ini. Kita akan melihat dampak positif daripada latihan-latihan ini. Karena di sini secara tidak langsung kualitas dan talenta anak itu akan tumbuh berkembang. And itu akan muncul ke permukaan. So, how nice ya, seberapa rasanya menikmati ya ketika kita melihat anak-anak didik kita itu bisa bertumbuh dan menentukan dan mendapatkan jati diri mereka dengan more positif, dengan cara pandang yang indah, dan mereka develop kualitas-kualitas mereka, talenta-talenta mereka, which mereka akan bisa mengembangkan sesuatu yang bermanfaat, bermakna buat nusa dan bangsa, selain untuk kehidupan mereka pribadi. Dan at the end, mereka akan selalu, ketika mereka akan selalu merasa bahagia, selalu merasa termotivasi, dan selalu mempunyai pikiran-pikiran positif, bahwa mereka sudah melewati tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga. So itulah yang kita inginkan. Mereka bisa menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh motivasi, dan
perubahan itu selalu kita bisa lihat setiap saat, setiap momen dalam hidup mereka. Ibaratnya setelah melakukan suatu hal, kemudian melakukan 2 hal, 3 hal, itulah mereka bisa membangun hidup mereka. Jadi yang ingin ditekankan di sini adalah ketika kita mendampingi, kita tidak bisa memaksakan begitu langsung karena mereka juga harus melalui fase-fase ini. So, ibaratnya step by step. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita dampingi anak itu, kita dampingi dengan setahap demi tahap. Mulai dari diri kita punya keyakinan, kita mempraktekkan, kita mendapatkan pengalaman, dan dari pengalaman itu akan menjadi suatu energi mendorong kita untuk membantu mereka dengan usaha yang maksimal. Jadi mungkin kemarin kita sudah mempunyai konsep ini bahwa yang di tengah itu adalah menjadi goal kita, tujuan daripada pelatihan ini. Bagaimana kita bisa menjadikan remaja ini sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara emosional. Sehingga mereka bisa menjadi jati diri yang sejati. Dan tentunya 3 konsep inilah yang akan terus kita galakkan, kita aplikasikan, kita kembangkan dengan anak didik kita. Jadi 1 poin sudah kita bahas, yaitu tentang latihan-latihan duduk hening. Kemudian sebenarnya ini semua sudah kita bahas ya. So di sini pengulangan dan menambah wawasan dan pemahaman kita. Dan kemudian di bagian poin tentang tubuh fisik yang erat hubungannya dengan pikiran, which yang akan di-sharing pada siang hari ini setengah jam ke depan. Jadi kita akan lebih membahas tentang yoga, tentang emosi, dan bagaimana pemilihan pose yoga untuk membantu different emosi yang muncul ke permukaan. Dan pastinya dengan demikian maka time to time berdialog, melakukan evaluasi, menganalisa dengan dampingan kita, dirasa anak-anak ini akan mendapatkan jati diri mereka yang sebenarnya. Jadi baik, sekarang kita akan membahas bagian yang satunya lagi, yaitu tentang yoga. Jadi kali ini Didi ingin menghubungkan kelenjar endokrin dengan gerakan-gerakan pose yoga. Karena itu sangat erat hubungannya. Ya, baik. Tapi sebelum itu silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak, kita boleh lanjut. Jangan lupa time to time kita minum ya sambil mendengarkan. Karena lapisan sadar kita itu butuh energi untuk berpikir. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Nah, jadi Didi di sini akan membahas sedikit tentang qi, keseimbangan hormon dan bagaimana perkembangan neurologi ya. Tadi juga sempat membahas ya bahwa kalau kita berbicara tentang energi, kalau di ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan Cina, itu kita berbicara ada yang namanya unsur kayu, unsur api, ya, unsur air, unsur udara, seperti itu ya. Dan untuk usia-usia remaja, anak-anak remaja, itu mereka lebih didominasi oleh unsur api. Nah, kalau kita berbicara tentang energi, itu ada hubungannya dengan atau erat hubungannya dengan yin dan yang. Nah,
Kalau api, unsur api itu lebih ke energi yang sifatnya maskulin, yang dinamik, yang vigorous, yang menggebu-gebu seperti itu ya. Dan bagaimana agar tercipta keseimbangan, maka energi yin dan yang ini harus kita seimbangkan. Nah, dampaknya seperti apa? Erat hubungannya dengan hormon. Nah, kalau kita berbicara tentang hormon, maka itu erat hubungannya dengan kelenjar endokrin. Karena kelenjar endokrin inilah yang mensekresi hormon untuk keseimbangan dan kestabilan kita. Jadi kita akan membahas tentang kelenjar endokrin. Begitu juga dengan perkembangan daripada neuron ya yang tadi sudah kita bahas, dan mungkin di kelas-kelas sebelumnya juga di Cetang juga banyak membahas tentang peranan amigdala, hippocampus, frontal cortex gitu ya. Jadi di situ kita menyadari bahwa semuanya ini saling keterikatan. Baik, sebenarnya tadi di sini terlihat ada pertanyaan, mungkin kita lanjut, nanti kita akan jawab semua pertanyaan sekaligus ya. Jadi mungkin ini sudah kita bahas ya, Teacher Tamingga sudah membahas tentang unsur kayu dan lain sebagainya ya, yang berhubungan dengan identitas kita, bagaimana dia menentukan identitas mereka, bagaimana mereka menentukan pilihan dengan siapa yang menjadi teman-teman mereka, terus apa yang mereka lakukan, harapan mereka, dan juga wisdom mereka. Itu erat hubungannya dengan sistem kelenjar endokrin. Nah, ketika salah satu organ bermasalah, itu pasti erat hubungannya bahwa kelenjar itu lagi tidak seimbang. Nah, ketika kelenjar itu tidak seimbang, itu akan mempengaruhi daripada sekresi hormon yang akan menentukan bagaimana ia menentukan identitas mereka. Kenapa ada anak yang merasa yakin dan percaya diri tentang dirinya dan tahu menentukan pilihan, atau sebaliknya ada beberapa anak yang bahkan confused tentang hidup mereka. Apa yang membedakan? Sistem kita sama, kelenjar kita juga sama. Tetapi yang membedakan itu adalah fungsi daripada kelenjar itu. Apakah fungsi kelenjar itu adalah bekerja dengan optimal atau dia lemah sehingga itu mempengaruhi sekresi hormon. Jadi peranan yoga di sini, kalau kalian masih ingat 2 minggu yang lalu kita membahas peranan yoga di 6 aspek. Dan salah satunya itu adalah dengan latihan yoga akan membantu melakukan pemijatan di kelenjar endokrin, sehingga ini akan membantu untuk menyelaraskan, menyeimbangkan daripada sekresi hormon yang akan membantu mereka untuk bisa berdiri dengan baik. Bagaimana mereka menentukan jati diri mereka, bagaimana mereka mengambil suatu tindakan. Jadi kita akan sedikit melihat satu persatu daripada kelenjar endokrin. Jadi kalau kita berbicara tentang identitas, itu ada erat hubungannya dengan kelenjar gonad ya, yang hubungannya dengan hormon sekresi wanita dan juga hormon sekresi laki-laki. Dan di sini ketika hormon mereka itu seimbang, maka itu akan memberikan perasaan yang stable, memberikan rasa yang aman. Jadi kalau kita melihat anak-anak itu emosinya tidak stable dan memberikan rasa yang tidak aman terhadap dirinya atau bahkan confused terhadap dirinya. Jadi kita mulai menstabilkan daripada kelenjar gonad mereka. Karena ketika kelenjar gonad mereka itu berfungsi dengan baik, maka sekresi hormon seimbang itu yang akan memberikan mereka energi untuk bisa get along with friends. Jadi mereka juga akan bisa
bekerja sama, menempatkan diri mereka dengan lingkungan, mereka akan merasa percaya diri. Atau sebaliknya, ketika mereka tidak seimbang, itu yang akan membuat mereka itu jadi minder. Bahkan ada mungkin selain ya masalah-masalah abuse yang mereka dapatkan, mereka juga akan mempunyai image yang jelek terhadap diri mereka. Atau mungkin yang over bisa selfish, atau mereka hanya mementingkan diri sendiri, atau hanya mereka fokus tentang diri mereka tanpa mereka menyadari dengan sekeliling. Dan salah satu asanas yang sangat baik untuk menstimulasi kelenjar gonad itu adalah yoga mudra. Jadi kalau kalian ini ya what's called kalian tahu ya tentang apa namanya ini yoga mudra. Ya minggu lalu juga Didi sudah bahas ya bahwa yoga mudra ini sangatlah apa namanya, kalau buat Didi sih mujarab ya karena memang banyak sekali emosi-emosi yang stuck di area fascia kita yang akan membantu untuk releasing. Nah, kalau ini gerakannya mungkin cukup mudah ketika kita duduk bersila, tangan kita mau nggak diperagakan ya? Mungkin I will just share a little bit atau mungkin cukup tahu ya gerakannya ya. Just a moment, I will move my camera sehingga kita bisa mungkin memperagakan gerakannya ya. Jadi teman-teman juga bisa memperhatikan gerakannya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat banyak beberapa anak mungkin yang apa namanya, ya, yang mungkin ada yang butuh bantuan di area sini. Jadi cukup sederhana sebenarnya. Jadi kita duduk bersila dalam posisi bhujangasana seperti ini, dan kemudian tangan kita itu ada di belakang ya, dengan tangan kanan memegang dari pergelangan tangan kiri, itu sudah memberikan perasaan yang tegak. Nah, nanti kita akan berbicara ya, kalau misalnya tulang punggung kita bisa selalu kita jaga dengan tegak, itu akan membantu untuk meningkatkan daripada rasa percaya diri. Jadi kalau biasanya itu kita kelihatan, anak-anak yang nggak percaya diri itu gimana? Mereka akan menunduk seperti ini. Jadi untuk membangkitkan rasa percaya diri itu, kita belajar untuk mengolah posisi struktur tubuh. Dan salah satunya itu adalah menjaga tulang punggung tegak. Jadi ketika kita berbicara atau melakukan sesuatu dan tulang punggung kita lebih tegak, itu biasanya memberikan kekuatan kita lebih percaya diri. Jadi dengan posisi seperti ini otomatis sudah langsung energi boost up gitu. Energinya udah up, mereka merasa lebih confident terhadap dirinya. Dan kemudian dengan bantuan latihan pernafasan seperti itu akan membantu untuk merilekskan pikiran mereka. So as you inhale, jadi tarik nafas, rasakan, kemudian hembuskan nafas secara perlahan sampai udara habis di area perut. Kita arahkan badan kita menunduk ke bawah sampai kita bisa sampai di bawah. Nah, ketika badan itu ke bawah, maka terjadi suatu peregangan atau acupressure. Terjadi pemijatan di bagian kelenjar gonad. Dan kemudian dengan durasi 8 detik dan dilakukan secara berulang 8 putaran, itu akan memberikan suatu pemijatan yang maksimal untuk menjaga keseimbangan dan perasaan yang aman. Oke, so tarik nafas, kemudian saat buang nafas kita arahkan badan ke bawah, menunduk sampai kita ke bawah, kemudian tahan posisinya di bawah, kemudian baru kita tarik nafas kembali, and then buang nafas. Nah ini bagus banget kalau ini bisa dipraktekkan tiap hari, luar biasa. Not only for the student, buat kita juga.
Kemudian salah satu yang akan membantu untuk strengthening our kelenjar endokrin itu bisa dilakukan dengan bridge pose. Ya, bridge pose itu seperti ini. Kita tarik nafas. Oke, perlahan-lahan kita hembuskan nafas. Kita angkat aja lower back-nya setinggi mungkin. Kemudian kita tahan durasinya ini selama 8 detik. Kemudian perlahan-lahan kita kembali turunkan. Dan ini bisa kita lakukan beberapa putaran, mungkin 8 putaran, ini bisa kita lakukan untuk pemijatan yang maksimal. Oke, so kita lanjut. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan kelenjar pankreas ya, kelenjar pankreas yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa percaya menentukan daripada teman kita dan bagaimana kita retune atau mengelola perasaan kita sehingga kita akan merasa bahwa saya tidak, kan ada kadang-kadang para remaja gitu ya kan sedikit curigaan terus merasa ini apa ya, padahal mungkin itu tidak seperti yang mereka pikirkan gitu, tetapi karena pemikiran yang was-was dan kecurigaan itu berlebihan sehingga itu mempengaruhi daripada kepercayaan mereka dengan sekeliling. Kalau misalnya nih saya bicara nih, saya curhat, bisa dipercaya enggak? Nanti apa malah saya seperti ini dan lain sebagainya ya. Jadi salah satu asanas yang bagus untuk membantu agar perasaan-perasaan tidak ada minat atau mempunyai perasaan-perasaan yang minder, cepat bosan, atau bahkan ada anak-anak yang suka memanipulasi. Nah, ini akan sangat membantu seperti gerakan kursi dan juga gerakan pohon ya, a tree pose. So I think everybody knows ya, kalau gerakan chair itu kan sebenarnya gampang sebenarnya ya. Jadi tarik nafas dan buang nafas, squat down seperti itu. Jadi ini biasanya kita sampai hitung 30 detik, tetapi untuk at the beginning mungkin kita mulai dengan 8 sampailah mereka bisa menahan posisi ini untuk 30 hitungan dan kita bisa lakukan sampai 4 putaran. Jadi kalau kita belajar melakukan gerakan ini, tarik nafas, buang nafas, seperti itu, kemudian tetap mengatur nafas, tidak ada penahanan nafas, itu akan memberikan kesempatan pikiran kita akan fokus. Ya. Dan ini akan membantu untuk stimulasi di kelenjar area pankreas. Dan juga bisa membantu untuk kelenjar gonad juga ya, karena ini hubungannya erat dengan identitas dan teman. Kemudian baru, ini my action itu yang berhubungan dengan kelenjar pankreas ya. Tadi erat masih hubungannya dengan kelenjar gonad ya. Nah, karena di sini willpower itu erat hubungannya dengan sistem pencernaan. Jadi kalau misalnya energi di situ tidak seimbang, maka secara tidak langsung mungkin secara fisik kita akan mempunyai masalah di sistem cerna. Nah, dan itu juga coba misalnya kalau kita susah BAB atau mungkin punya masalah di pencernaan, itu bisa kita trigger bagaimana emosional kita gitu. Dan beberapa gerakan yang bisa membantu untuk meningkatkan willpower mereka, kepercayaan diri mereka, sehingga tindakan yang mereka lakukan itu lebih energetik, sehingga action mereka itu lebih spontan dan mempunyai respect terhadap diri dan juga terhadap orang lain. Ini sangat bagus dilakukan, yaitu gerakan
postur perahu dan juga pemuntiran. Jadi gerakan ini bisa kita lakukan sambil berbaring, kemudian karena pada saat kita melakukan gerakan ini ya, gerakan perahu, selain dia sebenarnya penekanan di kelenjar pankreas, which itu di area pusar ya, kalau kita ngelihat posenya itu yang ditekan itu adalah area pusar. Iya, oh Bapak melakukan ya gerakan ya, that's good. Is it your photo or you do it? Oh bagus. Iya, kayaknya Bapak melakukan itu ya. Iya Pak, betul. Yes, ini bagus banget. Apalagi kalau nggak salah minggu lalu ya di Cetamingga membahas tentang unsur udara yang berhubungan dengan hati ya, open heart gitu ya. Ini sangat bagus untuk meningkatkan daripada perasaan-perasaan terbuka, rasa cinta, empati. Nah, ketika itu berkembang, maka emosi mereka itu pun akan bisa di manage atau dikontrol. Nah, kalau pemuntiran itu seperti ini gerakannya, sepertinya semuanya kayaknya udah tahu deh ya. Jadi seperti kita ngelipat, I'm not so sure video Didi cukup jelas nggak karena jauh. Ya kalau Didi dekatkan kayaknya susah ya. Oke, jadi kita cross leg seperti ini, kemudian tangannya yang kita silangkan seperti ini, kemudian mereka berpuntir. Jadi pada saat mereka lakukan pemuntiran, itu yang paling kena itu adalah area pusar. Ya, area pusarnya itu betul-betul dia dipuntir. Makanya tidak sedikit gerakan-gerakan pemuntiran ini dipakai atau dipergunakan untuk membantu khususnya teman-teman yang punya masalah yang berhubungan dengan kelenjar pankreas. Misalnya kalau kelenjar pankreasnya tidak berfungsi dengan baik, itu biasanya trigger diabetes salah satunya ya. Jadi dari sisi kiri kita puntir, itu kita hitung 30 detik dan kemudian kita puntir ke sisi kanan 30 detik. Dan itu adalah satu putaran kita sebut dan itu kita lakukan 4 putaran. Jadi Didi memilih beberapa gerakan sih sebenarnya yang betul-betul memang akan memberikan bantuan pijatan di kelenjar endokrin. Karena kalau misalnya kelenjar endokrinnya itu akan seimbang, maka segala emosinya itu pun akan jadi lebih seimbang. Nah, ini adalah beberapa gerakan yang hubungannya dengan kelenjar timus ya. Kalau kita berbicara tentang kelenjar timus, itu erat hubungannya dengan imunitas. Jadi secara tidak langsung ini juga akan membantu untuk kalau misalnya ada anaknya atau murid-muridnya yang memang renta sedikit perubahan cuaca sakit, kemudian sedikit perubahan tempat sakit gitu ya. Jadi kan renta banget ya imunitasnya. Jadi itu harus lebih banyak distimulasi di area kelenjar timus yang mana letaknya kan di area hati ya, jantung kita seperti itu di area dekat dengan respiratory. Emosi-emosi yang muncul itu adalah ketika energinya seimbang, maka perasaan cinta, kasih, compassion itu akan berkembang. Mereka akan sabar, mereka akan peduli, and very contented with their life, dan mereka tahu bagaimana untuk nurturing their life. Namun sebaliknya, mereka akan punya rasa ketakutan. Ketakutan dengan apa? Mungkin saya akan di-reject, atau mungkin saya tidak bisa diterima. Seperti itu. Atau mereka mempunyai sifat-sifat melodramatikal. Ya, dan juga mungkin punya sifat-sifat yang posesif seperti itu misalnya. Jadi kita bantu dengan stimulasi kelenjar timusnya. Dan beberapa gerakan itu adalah bisa kita lihat di sini ya.
Ada yang namanya camel, kemudian ada bajak, plow, dan juga ini wheel atau cakrasana ya. Nah ini biasanya orang Bali dilihat pinter-pinter buat apa ya, pose kayang ya kita sebut ya. Ya, ini juga adalah bagian dari pose asanas yang sangat membantu untuk strengthening atau peregangan di area kelenjar uh, timus ya. Begitu juga dengan camel, ini juga sangat membantu untuk peregangan di area dada. Oke. Nah, ketiga asanas ini tidak ada pengontrolan nafas dan biasanya kita lakukan 3 putaran dan hitungannya itu 30 detik. Oke? Baik, kita lanjut ya. Nanti kalau memang ada asanas yang mau kalian tanyakan lagi boleh. Oh, sudah jam 3.30 ya. Oke, let's we go fast. Dan yang terakhir ini hubungannya dengan kelenjar pituitari, thyroid, pituitari yang berhubungan dengan wisdom, menjaga keseimbangan, bagaimana mereka bisa fokus, bagaimana mereka bisa mengembangkan konsentrasi mereka, intelijensi mereka, dan ini juga akan membantu mereka untuk meningkatkan daripada kemampuan sosial skill mereka. Nah, kalau misalnya kelenjar teroid, kelenjar pituitari, dan kelenjar pinealnya tidak berfungsi dengan baik, maka hormon sekresinya melemah, itu juga akan mempengaruhi konsentrasi mereka. Kemudian mereka juga akan mempunyai mungkin tantangan di dalam belajar. Jadi ada kan anak-anak walaupun sudah belajar tapi mereka juga susah untuk uh, bisa merespon. Nah, itu salah satu kendalanya mungkin karena kelenjar pinealnya, pituitarinya itu tidak berkembang atau mungkin ada trauma-trauma yang sehingga membuat kelenjar pituitarinya itu shutting down, berhenti untuk bekerja, dan itu yang akan pengaruhi daripada kemampuan belajar mereka. Dan Didi paling suka dengan gerakan kelinci. Jadi gerakan kelinci ini betul-betul akan membantu mereka akan lebih stable, meningkatkan kemampuan belajar mereka, konsentrasi mereka, dan ini juga akan meningkatkan daripada kepercayaan diri mereka, dan mereka akan mempunyai personalitas yang lebih seimbang. Okay, so I think what I want to say di sini, apa yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa dengan konsep melakukan gerakan daripada yoga itu akan membantu untuk menyeimbangkan hormon sekresi kelenjar endokrin untuk kesehatan fisik mereka, untuk kesehatan mental dan emosi mereka. Sehingga mereka akan bisa tumbuh dengan lebih baik. Bagaimana ia bekerja kalau kita perhatikan adalah ketika kita melakukan suatu pose, kita memberikan pijatan di area tersebut dengan durasi tertentu, dengan repetition itulah yang akan membantu terjadinya suatu stimulasi atau pemijatan. So I hope mudah-mudahan dengan praktek-praktek yoga yang kita integrasi di program kita, praktek-praktek duduk hening, dan juga latihan-latihan pernafasan, Didi rasa ini adalah hal yang sangat bijaksana yang bisa kita integrasi dan berharap murid-murid kita, teman-teman adik-adik kita itu bisa menentukan jati diri mereka dengan lebih baik, berkembang secara IQ, berkembang secara EQ, ya, secara intelektual mereka bisa berkembang sehingga mereka sukses di dalam menentukan pilihan mereka. At the same time juga bisa membangun dari dalam diri mereka, personalitas mereka, nilai-nilai value yang mereka ada di dalam yang akan menjadikan hidup mereka itu menarik. Jadi kita stop sharing dulu. So I think itu Ada yang pertanyaan di ingin. chat di. Ya,
Itu yang pingin Didi sharing. Kita akan lihat pertanyaan yang ada di chat. Alright, good. So pertanyaan pertama, mana lebih baik mindfulness? Oke. Mana yang lebih baik mindfulness dilakukan atau minum di awal kegiatan duduk hening? Well, kalau jujur, Didi akan ketika kita melakukan aktivitas mindfulness, tetapi sistem kita di dalam panas, itu tidak mudah untuk konsentrasi. Jadi bijaksana untuk minum air, atau bahkan mungkin I'm not quite sure apakah sudah belajar tentang bagaimana kita seperti misalnya mencuci kaki, cuci tangan, cuci muka sebelum latihan hening itu sangat bagus karena kenapa? Karena dia akan merilekskan seluruh sistem saraf, membuat sistem kita itu menjadi cool atau nyaman, sehingga kita bisa latihan mindfulness atau latihan hening itu dengan baik. So, saran Didi, boleh, apalagi kalau kita tahu tuh mereka mungkin pagi-pagi mungkin emosinya menggebu-gebu, dan Didi sarankan sebenarnya brain gym sebelum ini. Yang 2 minggu yang lalu kan kita ada latihan brain gym ya, itu sangat bagus dilakukan dengan minum air, stimulasi sistem saraf mereka, koordinasi ada, kemudian mereka duduk hening. Tapi kalau itu pun belum bisa, cukup dengan minum air itu akan sangat membantu. Dia akan merilekskan sistem saraf mereka, kemudian ada energi untuk meningkatkan fokus mereka, konsentrasi mereka, sehingga latihan daripada duduk heningnya itu akan lebih mudah mereka lakukan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya dengan Itato. Ini Bapak atau Ibu? Oke, maaf kalau misalnya Didi menyapa salah. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Arta. Apakah puasa juga berpengaruh terhadap kegiatan kita melakukan duduk hening? Yes, Pak Pata. Puasa itu sangat memegang peranan penting. Karena kembali lagi, ya, karena puasa itu erat hubungannya dengan kelenjar endokrin juga, Pak. Karena dia erat hubungannya dengan organ. Kalau mungkin kalian bisa ngelihat tadi kita ada presentasinya tentang kelenjar itu ya. Coba balik lagi ke sini. Apa yang terjadi? Sharing screen has stopped. Mungkin tadi Bapak melihat ya, itu saya perlihatkan kelenjar endokrin itu ada hubungannya dengan organ tubuh. Jadi kalau kita puasa, organ tubuh berhenti sejenak, maka kalau misalnya ada organ tubuh yang sifatnya mungkin perlu diperbaiki, disitulah dia kesempatannya untuk memperbaiki. Karena kebetulan kita belum menyentuh area makanan ya, itu area fungsi makanan, dampak makanan itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Mungkin ini bisa kita juga lihat kalau kita ngelihat para sains atau para ilmuwan-ilmuwan, mereka untuk bisa berkonsentrasi, untuk menemukan jawaban-jawaban, untuk menemukan metode-metode daripada pengetahuan mereka itu mereka melakukan puasa. Karena dengan puasa salah satu manfaat puasa itu sharpen your mind. Pikiran akan menjadi lebih kuat. So the power of the mind. Tadi kita juga membahas ya kekuatan pikiran. Jadi dengan berpuasa akan meningkatkan daripada kemampuan kekuatan pikiran, which akan membantu untuk meningkatkan daripada kualitas duduk hening itu sendiri. Yes, Pak. Jadi sangat erat hubungannya. Pertanyaan kedua kan Bapak menanyakan apakah sistem kinerja hormon ini juga ada hubungannya atau erat hubungannya, korelasinya juga dengan latihan meditasi. Yes. Kalau misalnya hormon kita tidak seimbang,
kita tidak gampang untuk meditasi. Tapi dengan latihan meditasi itu, secara tidak langsung itu akan membantu untuk menyelaraskan juga hormon sekresi. Jadi tidak hanya dengan yoga akan membantu menyeimbangkan hormon sekresi, tapi dengan duduk hening, latihan-latihan duduk hening itu juga akan sangat membantu. Dan itu yang akan menentukan kondisi fisik kita. Cuma kadang karena kita berbicara fisik, ketika pikiran itu lebih kuat, tetapi sistem saraf kita lemah, itu juga akan ada dampaknya sih. Makanya kenapa kalau ada orang yang hanya fokus ke yoga saja, itu juga kurang optimal. Atau ada orang yang hanya fokus kepada latihan-latihan mindfulness, latihan meditasi, latihan duduk hening gitu ya. Itu juga akan seperti tumpang gitu. Tidak ada keseimbangan gitu. Tapi yang jelas itu erat hubungannya. Mudah-mudahan jawaban Didi menjawab Bapak Parte ya. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan ketiga dari Ibu Kadek. Oke, tidak apa-apa Ibu, nanti Didi Hari Pria akan punya rekamannya yang bisa diulang, tetapi Didi juga berharap ya, kadang-kadang memang kita berpikir, ya udahlah kelasnya kan ada pengulangan nanti aja. Jamin, itu beda. Pengalaman Didi, bukan hanya sebagai pengajar, Didi juga kan banyak belajar juga ya. Kalau ada kelas-kelas gitu, kalau kita belajar dari rekaman, kurang seru rasanya. Tapi kalau langsung ikut terlibat itu beda rasanya. Walaupun sometimes seperti kayak hari ini Ibu Kadek juga berhalangan, it's okay. Nggak usah khawatir karena nanti Ibu bisa mendengarkan kembali ya ininya rekamannya. Nah, kalau untuk yang signal maaf itu di luar dari kendali kita. Baik, itu saja sih Didi pertanyaannya. Mudah-mudahan Didi sudah menjawab pertanyaannya itu dan kalau memang ada pertanyaan yang lain silakan. Dan berharap apa yang Didi sharing itu kalian bisa menelaah dan mendapatkan intisari dari pelajaran kita, sharing kita pada sore hari ini. Baik Didi, sepertinya cukup di sini. Jadi Didi serahkan kembali sama Didi Hari Pria untuk menutup acara ini atau bagaimana Didi? Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mendengarkan pelajaran kita sore hari ini. Thank you, Namaskar. Tapi kalau misalnya kita pingin latihan meditasi atau duduk hening di akhir juga boleh, Didi, kalau kita mau. Silahkan Didi, mungkin 5 menit cukup untuk adik-adik. Gimana teman-teman mau latihan bersama ini? Oke, baik. So, baik kalau gitu mari kita tutup pelatihan kita untuk latihan. Ya, boleh minum kalau mau. Biasanya bagus juga kalau ada kesempatan cuci muka, jadi refresh. Kenapa cuci muka itu penting? Karena ini kan area saraf sentral ya. Jadi ini adalah area kita bilang vagus nerves yang akan membantu untuk kita merasa serene atau merasa tenang, damai, tentram, and happy. Jadi kalau cuci muka itu refresh, jadi kita akan merasa lebih nyaman. Baik, so let's sit. Jadi silakan kita duduk sejenak, mengambil sikap yang santai, sikap yang sederhana, sikap yang nyaman, sehingga dengan perasaan tubuh fisik yang nyaman, itu akan memberikan kenyamanan di dalam jiwa kita. Baik, kita duduk dengan senyaman mungkin.
dan kita izinkan tubuh kita untuk rileks sejenak. All around me. Maaf, Didi belum Didi ya. I've never Didi. been alone since I've known. Maaf Didi. There's a place Musiknya boleh dihilangin Didi. where love is all around. Since I found how to hear the sweetest sound. Didi Hari Pria, mohon maaf, kita mungkin nanti